Kami dari Kelompok 8 akan mempersembahkan video penjelasan terkait NPI dengan teori merkantilisme dalam menghadapi berbagai fenomena. Ayo simak penjelasannya. Sebelum lanjut, apa sih isi dari teori merkantilisme itu? Dalam teori merkantilisme, kekayaan suatu negara itu diukur dari seberapa besar cadangan devisa yang dimiliki. Nah, karena itu negara harus mencapai surplus perdagangan yang dimana ekspor harus lebih besar daripada impor. Nah, untuk mencapai surplus itu, negara harus mendorong ekspor, membatasi impor, dan memperkuat industri dalam negeri. Dalam konteks sekarang, semua hasil transaksi ekonomi itu tercatat dalam NPI. Terus NPI itu apa? Nah, NPI atau Neraca Pembayaran Internasional adalah catatan lengkap seluruh transaksi ekonomi Indonesia dengan luar negeri. Komponen utamanya adalah neraca berjalan, neraca modal dan finansial, dan cadangan devisa. Kalau devisa yang masuk lebih besar daripada devisa yang keluar, maka NPI kita surplus. Dan ini adalah kondisi yang paling disukai oleh pemikiran merkantilisme. Terus bagaimana kalau NPI dengan teori merkantilisme menghadapi 10 fenomena ini? Saya akan menjelaskan fenomena yang pertama, yaitu PDB Indonesia tumbuh 5,1%. Pertumbuhan 5,1% dapat dilihat sebagai hasil kebijakan neo-merkantilis. Pemerintah mendorong hilirisasi, substitusi impor, dan pembangunan industri. Ini menunjukkan strategi NPI cukup berhasil meningkatkan aktivitas ekonomi. Baik, saya akan menjelaskan fenomena yang kedua, yaitu konsumsi rumah tangga naik 4,8%. Kenaikan konsumsi ini kurang ideal bagi teori merkantilisme. Alasannya, karena teori ini fokus pada surplus perdagangan dan akumulasi modal melalui ekspor. Pertumbuhan yang didominasi konsumsi domestik berisiko meningkatkan impor, menyebabkan kekayaan nasional mengalir keluar dan menghambat tujuan surplus. Oke, baik teman-teman, jadi kita masuk ke fenomena yang ketiga, yaitu BI rate naik dari 5,75% ke 6,75%. Kenaikan BI rate adalah bentuk pengetatan moneter. Dalam pandangan merkantilisme, ini positif karena memperkuat nilai mata uang, menarik modal, dan menekan konsumsi termasuk impor. Jadi kebijakan ini sejalan dengan tujuan merkantilisme. Selanjutnya di fenomena keempat, FDI masuk 15% lebih tinggi. Nah, kenaikan FDI ini bisa positif karena membawa modal, teknologi, dan lapangan pekerjaan, memperkuat industri dan produksi nasional. Tapi, kalau FDI ini masuk ke sektor yang tidak produktif, seperti properti atau retail, dampaknya tidak akan menambah ekspor. Nah, pada fenomena yang kelima ada kurs melemah ke 16.300. Dalam pandang sudut merkantilisme, pelemahan kurs ini membuat ekspor berpotensi meningkat, sementara impor cenderung menurun. Kondisi ini bisa membuat neraca perdagangan surplus dan akhirnya memperbaiki NPI. Tapi, efek ini tidak otomatis terjadi. Kalau industri domestik masih bergantung pada bahan baku impor, biaya produksi bisa naik dan ekspor justru ikut melemah. Jadi, pelemahan kurs justru bersifat dua sisi, tergantung dari struktur industri dalam negeri. Baik, kita ke fenomena yang keenam, yaitu ekspor turun 20%. Ini adalah kegagalan besar atau sangat negatif karena tujuan utama dari teori merkantilisme adalah mencapai surplus perdagangan, ekspor lebih besar daripada impor sebagai sumber utama kekayaan dan kekuatan negara. Penurunan ekspor secara drastis merusak neraca perdagangan, mengurangi akumulasi modal, dan secara langsung bertentangan dengan strategi intervensi dan proteksi yang diterapkan. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke fenomena yang ketujuh, yaitu impor naik menjadi 12%. Dari sudut pandang merkantilisme, kenaikan impor ini merupakan sinyal negatif. Impor yang tinggi dianggap membuat kekayaan negara mengalir keluar, yang berpotensi melemahkan neraca perdagangan. Karena itu, secara teori merkantilisme, pemerintah seharusnya meningkatkan proteksi, seperti tarif, impor, atau dukungan industri dalam negeri. Baik, saya akan menjelaskan fenomena yang ke-8, yaitu inflasi tinggi 6,5%. Inflasi tinggi 6,5% muncul sebagai efek samping proteksionisme. Ketika impor dibatasi, harga barang tertentu bisa naik. Ditambah tekanan harga global dan peningkatan permintaan, inflasi menjadi lebih tinggi.
Selanjutnya ada fenomena yang ke-9, tenaga kerja full employment. Nah, menurut teori merkantilisme, kondisi ini tenaga kerja full employment sangat ideal. Produksi yang tinggi berarti output lebih besar untuk diekspor. Semakin besar ekspor, semakin besar juga devisa yang masuk, dan itu bisa mendorong surplus NPI. Tapi ada tantangannya juga, kalau full employment bisa menyebabkan kenaikan upah yang berlebihan. Biaya produksi bisa meningkat dan membuat harga ekspor menjadi kurang kompetitif. Nah, masuk di fenomena ekonomi yang terakhir ada current account deficit minus 3%. Defisit ini berarti negara lebih banyak mengeluarkan devisa daripada menerima. Dalam teori merkantilisme, ini adalah tanda negatif karena kekayaan negara mengalir keluar. Nah, defisit bisa terjadi karena impor meningkat atau keuntungan perusahaan asing ditarik kembali ke negara asal. Jadi itulah tadi penjelasan singkat terkait materi dari kelompok 8. Semoga materi yang kita bawakan bisa dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman. See you!